Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pergerakan akan menyampaikan podcast yang bertema pendidikan yang berpihak dan memerdekakan peserta didik. Sebelumnya kita sapa dulu nih para narasumber yang telah hadir di podcast ini. Halo Bapak dan Ibu narasumber. Seperti yang kita ketahui saat ini, kan ada pergantian kurikulum ke-13 ke kurikulum merdeka. Dan dalam kurikulum merdeka, pendidikan itu harus berpihak dan memerdekakan peserta didik. Jadi gimana sih pandangan Bapak dan Ibu narasumber tentang pendidikan yang berpihak dan memerdekakan peserta didik? Yang pertama, saya mau dengar nih pandangan Ibu Winda tentang hal tersebut. Nah, menurut saya, pendidikan yang berpihak merupakan pendidikan yang menuntun tumbuhnya potensi-potensi bakat serta sesuai dengan kodrat alam dan zaman. Lalu, menurut Bapak Wahyu, bagaimana sih karakteristik pendidikan yang berpihak pada peserta didik? Menurut saya, kalau dilihat dari tujuan utama pendidikan yaitu agar anak selamat dan bahagia sebagai individu maupun sosial, jadi hal yang paling penting yaitu untuk memerdekakan peserta didik itu sendiri. Selanjutnya itu pendidikan yang berpihak pada peserta didik harus memperhatikan potensi, minat, dan bakat masing-masing peserta didik. Lalu bagaimana nih menurut Ibu Nurul tentang pendidikan yang memerdekakan peserta didik? Menurut saya, pendidikan yang memerdekakan peserta didik adalah pendidikan yang memberikan kebebasan ke peserta didik. Memberi kebebasan maksudnya yaitu peserta didik juga bebas dari tekanan baik dari luar maupun dari dalam. Namun tetap harus dituntun sesuai dengan dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Lalu menurut Bapak Rudi, bagaimana sih strategi mewujudkan pendidikan yang berpihak pada peserta didik? Oke, menurut saya strategi untuk mewujudkan pendidikan yang berpihak pada peserta didik itu ada 4, yaitu pembelajaran yang sesuai dengan gaya belajar peserta didik. Yang kedua adalah memberikan kesempatan untuk berpendapat kepada peserta didik. Yang ketiga itu jangan menjadikan murid kertas kosong. Selanjutnya yang terakhir itu mengenali karakteristik peserta didik itu sendiri. Nah, selanjutnya saya mau dengar nih pendapat Bapak dan Ibu tentang kasus-kasus yang marak terjadi di dunia pendidikan kita saat ini. Pelecehan seksual di lingkungan sekolah masih saja terjadi. Di Manggarai, Nusa Tenggara Timur, seorang guru diduga melakukan pelecehan seksual terhadap 17 siswi di tempatnya mengajar. Kasus 11 santriwati diduga menjadi korban pelecehan terjadi di Pondok Pesantren wilayah Beji, Depok, Jawa Barat. Wajah pendidikan tanah air kerap tercoreng dengan terungkapnya sejumlah kasus pelecehan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh guru atau tenaga pendidik. November 2021, seorang guru di salah satu sekolah dasar di Kabupaten Barito Utara nekat mencabuli siswinya selama 4 tahun lamanya. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) juga mencatat kekerasan seksual di lingkungan pendidikan paling banyak dilakukan oleh oknum guru, yakni sebesar 90%. Bagaimana nih menurut Ibu Nur Hasanah tentang kasus yang kita dengarkan tadi? Menurut saya, ini adalah sesuatu yang ironis dan miris. Lembaga pendidikan yang harusnya tempat anak tumbuh dan berkembang, tempat diayomi dan dilindungi, malah jadi tempat yang berbahaya dan tidak aman. Justru para pendidiknya yang melakukan kriminalitas yang tidak bermoral ini. Kalau menurut Bapak Rudi gimana? Oke, menurut saya pribadi terkait masalah kasus yang terjadi sekarang ini, menurut saya itu kurang etis, jauh dari kata moralitas, jauh dari kata sifat kita sebagai guru, di mana bentuk pendidikan itu seorang guru mampu memberikan contoh yang baik, mampu memberikan teladan yang baik kepada peserta didik ataupun santri. Nah, jadi ketika terjadi kasus seperti itu kurang etis kelihatannya apabila seorang guru melecehkan siswa ataupun santrinya. Bagaimana menurut Ibu Nurul,
Bukankah kasus ini sangat bertentangan dengan pendidikan yang berpihak dan memerdekakan peserta didik? Menurut pendapat saya, dengan adanya kasus tersebut sangat tidak sesuai dengan pendidikan yang memerdekakan. Pendidikan yang memerdekakan haruslah menghamba atau berpihak pada anak dengan niat yang suci, mengarahkan anak menuju kebahagiaan dan keselamatan. Menurut Pak Wahyu, kenapa sih hal ini bisa terjadi di dunia pendidikan kita? Apakah memang dunia pendidikan kita tidak baik-baik saja atau gimana? Menurut saya, kalau kita sama-sama amati, tidak ada pendidikan yang salah atau kurikulum yang kurang tepat, akan tapi yang menjadi problematika pada masalah ini adalah ada oknum guru yang tidak mempunyai karakter yang baik dan tidak semestinya menjadi guru atau pendidik yang mempunyai sikap yang kurang baik karena menyalahi kode etik guru itu sendiri. Lalu kira-kira bagaimana dampak kasus ini bagi anak-anak atau peserta didik? Menurut pendapat saya, dengan adanya kasus tersebut membawa dampak negatif bagi korban, apalagi ini korbannya anak-anak. Hal ini menyebabkan pelanggaran dan ketidaknyamanan serta dapat berbahaya secara fisik dan mental bagi perkembangan anak. Anak-anak ini dapat merasa terintimidasi, tidak nyaman, malu, atau terancam. Berikut salah satu solusi untuk mencegah kasus tersebut menurut ahli, yaitu Ibu Pera Habiliana, yaitu seorang psikolog remaja dan anak. Nah, dengan mengingat banyaknya kejadian, mungkin ya sebaiknya saya rekomendasikan ya ditambahkan beberapa aspek yang bisa melihat kecenderungan seksual ini gitu, apakah ada penyimpangan seksual atau adakah pengalaman kekerasan seksual sebelumnya dari si calon-calon pendidik ini gitu. Nah, Bapak dan Ibu, kita sudah mendengarkan pendapat ahli terkait solusi yang bisa kita lakukan. Lalu bagaimana menurut Bapak dan Ibu? Baik, saya sangat setuju dengan solusi tersebut. Memang benar, pendidik itu harus diseleksi secara ketat. Bila perlu dilakukan tes kejiwaan. Kemudian saya ingin menambahkan beberapa hal yang bisa kita lakukan agar kejadian ini tidak terjadi. Yang pertama, perlunya pengawasan orang tua. Kita sebagai orang tua tidak boleh hanya menitipkan anak begitu saja di sekolah ataupun di pesantren. Orang tua harus lebih perhatian terhadap kegiatan anaknya di luar rumah. Bisa dengan lebih teliti pada kegiatan yang diikuti, serta lebih sering menanyakan perasaan anak. Yang kedua, perlunya pendidikan seksual sejak dini bagi anak. Nah, menarik sekali tentang memberikan anak pendidikan seksual sejak dini. Lalu bagaimana kita mengajarkan pendidikan seksual sejak dini, sedangkan anak-anak usia sekolah dasar itu perlu contoh konkret atau nyata. Dan pendidikan seksual itu masih dianggap tabu dalam masyarakat kita. Baik, betul sekali Bu Suryani. Ketika mendengar tentang pendidikan seksual, pasti terdengar sangat tabu. Padahal, pendidikan seksual sejak dini bagi anak maksudnya adalah mengajarkan anak tentang hak tubuh sehingga anak nantinya tidak mudah dimanipulasi mengenai tubuhnya sendiri. Nah, karena anak-anak masih pada tahap berpikir yang sederhana, maka kita bisa mengajarkannya melalui lagu. Contohnya seperti lagu berikut. Sentuhan boleh, sentuhan boleh, kepala, tangan, kaki, karena sayang, karena sayang, karena sayang. Sentuhan tidak boleh, sentuhan tidak boleh yang tertutup baju dalam. Hanya diriku, hanya diriku yang boleh menyentuh. Tubuhmu itu berharga, nak. Gak boleh sembarangan disentuh. Kalau ada sesuatu
atau seseorang yang membuatmu gak nyaman, bilang ya sama ayah atau ibu.